Wow, dramanya sangat luar biasa Bapak Ibu. Sungguh drama yang sangat menampar saya secara pribadi. Kadang iman itu naik turun seperti grafik ya. Tetapi tadi sudah disampaikan dalam drama tersebut bahwa perbaharui hidup harus mengambil komitmen untuk ke jalan yang benar ya. Ujung-ujungnya harus mencapai kesempurnaan untuk Kristus. Baik Bapak Ibu, saat ini kita masuk pada acara penyalaan lilin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, Baik, kepada Bapak Ibu yang kami panggilkan, kami harap untuk maju ke depan. Yang pertama kepada Bapak Pendeta Julius Ahyong sebagai pembina rohani GPYT Medan. Yang kedua, Bapak Pendeta Agus Saleh sebagai pemimpin dan gembala GPYT Medan. Yang terhormat, Bapak Pendeta Muda Palerintan sebagai gembala GPYT Diski. Selanjutnya Bapak Pendeta Muda Fernando Siaan sebagai gembala GPYT Sei Menciri. Selanjutnya, Bapak Pendeta Muda Matius Lase sebagai gembala GPYT Helvetia. Selanjutnya kami panggilkan mewakili undangan. Dalam hal ini kami panggilkan Saudara Trisna Lase. Selanjutnya mewakili pemimpin kelompok sel GPYT Medan, kami panggilkan Abang Evangelis Fabius Victor Jaya Lauli.
Baik Bapak Ibu, kepada jemaat semua kami undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Malam Kudus. Malam Kudus. Semua jemaat saya undang untuk menghidupkan flash di handphonenya masing-masing. Dunia hanya dua berjaga terus, ayah bunda besar yang kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik balas surga menyanyikannya, sang gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini kita akan memanggilkan Bapak Gembala yang kita kasihi akan memberikan sambutan kepada Bapak Ahyong. Untuk Pak Agus Saleh, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Ya, mohon maaf, bolehkah lampunya dihidupkan supaya saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara semuanya. Oke, sekali lagi saya sambut kita semuanya. Saya mau sampaikan selamat Natal ya buat Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, saya juga percaya kita semuanya ya bisa hadir, tentunya ada perjuangan dan sebagainya. Saya apresiasi Bapak Saudara, terima kasih buat kehadiran ya Bapak Saudara malam hari ini. Kita bisa merayakan Natal ya bersama-sama di Gereja Pelita Yesus Tuhan. Ya. Nah, malam hari ini tentunya kita sudah bisa tahu semua adalah tema Natal kita ya berbicara tentang menuju kesempurnaan Kristus ya melalui pemuritan saudara.
Nah tentunya ini ada kaitannya dengan proses perjalanan kehidupan saya. Ya ini bukan hanya sekedar sebuah tema ya, bukan hanya sekedar sebuah tema yang kita mau munculkan di dalam Natal ini, tetapi ini kaitannya adalah tentang kehidupan saya juga pribadi, ya bagaimana saya bisa mengalami pemulihan, saya bisa mengalami pemahaman tentang visi Tuhan, saya bisa melayani Tuhan, keluarga saya itu bisa dipulihkan, ya semuanya itu oleh karena pemuritan saudara, ya oleh karena pemuritan. Nah kalau bicara tentang pemuritan tentu ada pemurid saudara, ya. Dalam malam hari ini saya bicara bahwasanya saya ini dalam porsi sebagai seorang murid dan Pak Ahyong sebagai bapak rohani saya adalah sebagai seorang pemurid saudara. Ya, dan malam hari ini saya mau panggil Pak Ahyong dulu. Ya. Saya minta Pak Ahyong bisa maju ke depan. Mungkin ini momen Natalnya agak sedikit berbeda Bapak Saudara, tetapi disinilah ada nilai yang kami mau impartasikan ya kepada Bapak Ibu Saudara yang berkaitan dengan pemuritan, ya berkaitan dengan pemuritan. Jadi dalam kesempatan ini saya akan panggil Pak Ahyong, ini adalah panggilnya Ko, ya. Nah Saudara, saya dimuridkan Pak Ahyong itu secara intens saudara itu tahun 2010. Tahun 2010 saya pribadi, saya datang ke Pak Ahyong, saya minta, Ko saya mau Koko muridin saya, walaupun saya sudah pelayanan begitu lama, tapi saya merasa kehidupan kekristenan dan kerohanian saya itu tidak mengalami sebuah pertumbuhan yang signifikan dan bagus. Saya butuh seorang pemurid. Jadi di kota Jambi itu kan banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, tapi ketika saya berdoa, Tuhan minta saya hubungin Pak Ahyong supaya saya minta dia muridkan. Nah dalam proses pemuritan itulah akhirnya saya bisa ada ya hari ini. Jadi dalam kesempatan pelayanan saya di Medan selama bersama dengan istri selama 8 tahunan lebih, ya dalam momen Natal ini juga baru pertama kali dibikin Natal secara gabungan, ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahyong sebagai bapak rohani saya. Ini kan tentu ada afirmasi saudara. Biasanya kalau bapak kasih afirmasi, inilah anakku yang kukasihi, ya kepadanya lah aku berkenan, tapi inilah bapakku yang kukasihi. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih. Jadi sebagai tanda ucapan terima kasih, mungkin kalau dari sisi harta benda gak bisa diberikan saudara, tapi tumpeng ini, ya ini bicara lebih dalam. Walaupun ini hanya sebuah seperti apa namanya seremonial, tapi saya percaya kita mau belajar. Ada nilai di dalamnya bagaimana kita menghargai dan menghormati bapak rohani kita. Oleh karena kita bisa hari ini seperti ini, karena ada orang yang mendoakan kita, ada orang yang senantiasa menasihati kita ketika kita jatuh dan kita mau menyerah, ada orang yang menguatkan kita. Jadi saya percaya Pak Ahyong juga dalam pemuritan dengan saya agak gampang. Kadang-kadang dia mungkin juga mau menyerah jadi bapak, bisa saja. Tapi dia tetap teguh dan kuat saudara, jadi kami bisa tetap melayani bersama-sama. Nah inilah nilai yang mau kami impartasikan kepada Bapak Saudara. Jadi Ko sebagai penghormatan, Koko sudah muridin saya ya mulai dari tahun 2010 sampai hari ini. Berapa tahun tuh Saudara? Hah? 14. Ya 14 tahun, ya selama 14, bukan waktu yang singkat. Jadi kalau Bapak Saudara pemuritan baru 3 bulan belum apa-apa saudara. Kalau 1 tahun belum apa-apa, kami sudah 14 tahun saudara, ya. Jadi saya mau kasih ya penghormatan sebagai ucapan tanda terima kasih saya kepada Pak Ahyong malam hari ini. Woi, makan aku. Gimana? Oh, jadi Pak Ahyong yang potong tumpengnya. Oh, saya persembahkan tumpeng ini kepada Pak Ahyong. Jadi ya, Ko Ahyong yang motong ya. Oke. Tunggu, mesti Tunggu. ngomong kan? Ya, mesti ngomong. Ya. Saudara,
kalau acara orang Medan itu kan panjang, ya kan, belum lagi nanti Boruna, Berena, ya kan saudara. Nah ini kita bisa sampai jam 11. Tapi singkat cerita, terima kasih Agus Ahyang, ya, saya bangga sekali melihat apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup Agus dan Ahyang, dan semua rekan-rekan anak-anak rohaninya. Jangan khawatir, ini sudah termasuk dalam khotbah ini saudara, ya kan. Jadi ini sudah rangkaiannya, dan nanti juga makanannya disediakan oleh panitia, semua kita makan. Jadi aman terkendali. Nah sebelumnya kita terima dan hargai dulu. Ini tumpeng buat saya dan Ibu Yuli, tapi ini sebenarnya kemuliaan hanya bagi Tuhan, ya. Tuhanlah yang mengerjakan ini di antara kita semua. Saudara-saudara luar biasa, ya. Ini tidak gampang saudara, 8 tahun GPYT Medan ini. Buat ibadah seperti ini, saya membayangkan perjuangannya bukan 3 hari 3 malam, ini udah lebih dari 3 hari 3 malam ini. Jadi terima kasih kepada semua tim kerja, hamba-hamba Tuhan, ya, semua jemaat yang hadir dan mendukung, juga saudara Yunus yang dari Jakarta, ya, khusus diterbangkan, luar biasa untuk mensupport media. Nanti kita lanjutkan. Tepuk tangan dulu saudara. Ya. Oh ya mungkin Ibu Ceyuli sama istri saya, Ibu Valentina boleh maju ke depan. Ya, harus ya, itu. lebih abdol, Ya. ya. Karena pemuritan keluarga, saudara. Kalau tanpa pendamping, kecuali yang belum nikah. Ya, kalau yang sudah nikah, pelayanan harus sama-sama. Pelayanan itu satu paket, suami dan istri. Jadi supaya saudara tidak tunggu-tunggu, kita bereskan dulu ini mangadat ini kan. Silakan. Mama pegang. Ya. Ini harus dibuka gak ini? Bagaimana maknanya? 1, 2, 3. Ya. Top. Jadi makannya nanti aja lah ya. Ya. Ini kita potong dulu. Terima kasih, terima Oke. kasih. Ya. Menarik sekali ini. Ya, nanti kita makan. Ya, Bapak Gembala dengan Pak Hayong juga, sebelum Bapak turun ke bangku, kita ada surprise juga nih untuk Pak Agus. Mantap. Setuju teman-teman? Setuju. Yuk, saya persilakan untuk dipandu oleh Bang Tupal langsung. Oke, terima kasih ya buat waktunya. Tadinya ini kita mau buat surprise bagus, kita kumpulin uang banyak, mau terbangin Bapak sebenarnya kita ke Bali. Tapi kita nggak cukup dana, jadi kita buat cara sesimpel saja. Kita ingin sampaikan teman-teman semua, Bapak Ibu, bahwa pemuritan itu terjadi multiplikasi. Dari Pak Hyong muridin Pak Agus muridin kita, saya undang juga teman-teman semua. Boleh kita kumpul di sini, kita sampaikan hadiah kita ke Pak Agus. Saya undang semua teman-teman PKS, panitia, Bang Egi, Bang Eko, boleh untuk kumpul di sini kita semua. Ayo teman-teman, kita kumpul di sini. Mana kado kita? Boleh bawa kemari. Saya pakai waktu sedikit Pak. Banyak-banyak gak apa-apa. Bawa sini, kita semua sini teman-teman, kita sini semuanya. Bang Matius boleh, Bang Fer boleh, kita datang ke sini sebagai murid daripada Bapak. Ya ini apresiasi kami Pak. Sebenarnya kita seperti yang saya bilang tadi, tapi ini bisa dengan teman-teman ambil sikap sepertinya kita karena Bapak kasih apresiasi ke Pak Hyong, kita nggak mungkin diam saja. Jadi kita buatin surprise begitu dengan nilai secukupnya, kita boleh bersama-sama. Jadi ini ada kita buatin gambar, semoga Bapak sama Ibu senang karena kita diskusi lama kali mau cari baju
Bapak sama Ibu, stylenya kita nggak nangkap, kita beliin, nggak dipakein begitu, jadi sangat susah. Jadi kita ambil gambar ini, semoga Bapak dan Ibu bahagia. Kami pun berterima kasih sebagai anak Bapak, kami sangat beruntung berada di keluarga ini. Saya pribadi harusnya saya jadi sampah masyarakat, tapi hidup saya usahakan bernilai buat teman, buat keluarga, buat dimana. Saya beruntung sekali berada di keluarga ini. Terima kasih, dan saya mewakili teman-teman semuanya bahwa kita beruntung berada di keluarga ini, berada menjadi anak Bapak, Pak Agus dan Pak Ahyong. Terima kasih, boleh disampaikan. Mantap. Ya mungkin kalau boleh dibuka, boleh. Buka. Buka. Nggak seru kalau nggak dibuka. Iya. Puji Tuhan. Satu, dua, tiga. Ini doa kami Pak, Bapak dan Ibu bisa selesaikan visi 1 juta Sumatera. Kita bersama-sama memikul visi Tuhan ini dan kita kerjakan sama-sama. Terima kasih. Boleh. Saya secara pribadi saya ingin peluk Bapak saya di hari Natal ini. Boleh ya? Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Luar Oke, biasa. boleh teman-teman disalam. Boleh ambil foto sekali Pak. Ya, diambil sekali foto semua. Ayo merapat. Ambil foto sekali yuk. Ya, silakan turun kembali dan semua jemaat berikan tepuk tangan, aplaus yang luar biasa buat pemimpin-pemimpin kita yang sudah sangat berjasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian Immanuel. Kita katakan, Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, kita bisa angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Kita katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Sekali lagi Immanuel. Haleluya. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Kau kuatkan. Semua jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari kita sembah Tuhan, bawa pujian ke hadapan-Nya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Engkau yang membuat kami bertahan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, mulia
kasih-Mu sempurna, rencana-Mu tidak pernah gagal. Kami memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Wiralaba-laba-laba syantaya namana so. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah penguasa alam semesta. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesusahan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesusahan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Bapa, terima kasih. Hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tuhan, kami belajar, kami mau ikut Engkau, kami mau berjalan dalam kehendak-Mu. Amin. Kau memberkati setiap kami yang hadir, yang mendengar firman-Mu, baik secara online maupun onsite. Tuhan memberkati semua anak-anak muda, panitia,
yang sudah berjeri lelah untuk mempersiapkan ibadah Natal ini. Terima kasih Tuhan. Semua yang ambil bagian melayani Tuhan, Tuhan memberkati kami. Amin. Tuhan memberikan damai sejahtera, kekuatan, berkat dan kesehatan. Dalam nama Yesus Tuhan, apa yang kami kerjakan Allah buat berhasil. Apa yang kami doakan Tuhan dengar. Kami buka hati kami untuk kami terima nasihat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih teman-teman pelayan, Bang Julius dan teman-teman. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya tidak panjang-panjang, hanya 30 menit. Ya. Yang pertama, sekali lagi ya terima kasih untuk panitia, Bang Tumpal, dan semua yang bekerja keras di dalamnya. Rekan-rekan hamba Tuhan yang hadir, ya, Pak Matius, Pak Pairin, Bang Fernando, ya, Pak Biuswati, kalian semua luar biasa. Saya merasakan perjuangan Bapak Ibu Saudara, ya, makanya saya ikut hadir. Nanti subuh saya dan istri izin terbang, karena besok pagi ada perayaan Natal di Palembang, di cabang kita juga. Jadi biasa bulan 12 ini, saudara, ya, kita tidak bisa hadir semua, tetapi ada beberapa tempat yang saya dan istri usahakan hadir. Nah, senang sekali ya melihat perkembangan Agus dan Ahyang. 8 tahun mereka berjuang. Dan oleh kemurahan Tuhan, ya, mereka hidupnya berbuah dan jadi berkat. Ya, mantap Agus dan Ahyang. Dan terima kasih untuk tumpeng buat saya dan Yuli, kami hargai sekali. Saya sudah beberapa bulan intermittent fasting, tidak makan sore dan tidak makan malam. Tapi tadi saya bilang sama Agus, itu amankan sebagian, malam ini saya makan. Ya. Puji Tuhan saudara, ya. Nah, saya akan sharing dari 3 huruf besar ini, bagaimana kita membangun generasi muda menuju kesempurnaan Kristus melalui pemuritan. Yang pertama adalah generasi muda, saudara dan saya dari generasi muda. Dan saya ingat 8 tahun yang lalu waktu kita merintis di Medan, saya datang, saya bilang sama Bang Tumpal, Agus, bahwa Tuhan akan bangkitkan generasi muda, generasi 2000, generasi yang khususnya lahir setelah tahun 2000. Saya melihat ribuan orang yang datang kepada Tuhan. Ya, mungkin waktu itu Bang Tumpal hanya 7-8 orang, dia datang ke saya, dia senyum-senyum, dia gak berani bantah saudara, ya. Tapi hari ini apa yang Tuhan sampaikan terwujud. Artinya apa saudara? Tuhan mau panggil anak-anak muda untuk melakukan kehendaknya. Bagaimana generasi muda dibangun? Saudara, bukan berarti kita yang sudah umur 50 up tidak berguna, enggak. Kita kan memberikan nasihat, arahan, pandangan. Tapi generasi muda itu harus mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan memberikan arahan, tujuan hidup. Apa yang dimaksud dengan berjumpa dengan Tuhan? Mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa Rasul Paulus bisa sampaikan ini? Karena Rasul Paulus ketemu dengan Tuhan. Dalam perjalanan dia mengalami kemuliaan Tuhan dan dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi yang pertama, setiap Bapak Ibu Saudara, teman-teman, cari Tuhan, ketemu Tuhan, percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tuhan mengubah hidup, Tuhan mengubah nasib. Kalau sudah dengar kesaksian Pak Agus, Ibu Ahyang, saya, Ibu Yuli, Bang Tumpah, semua orang-orang dipakai Tuhan karena Tuhan, karena bertemu Tuhan.
Ya, itu yang pertama. Saudara mesti kejar Tuhan, bertemu Tuhan lewat saat teduh, lewat baca firman, lewat komsel, lewat komunitas, saudara diarahkan bertemu Tuhan. Yang kedua, saudara, hidup dalam visi Tuhan. Ini penting. Setiap kita harus hidup dalam visi Tuhan. Saya diberkati sama khotbah anak saya Gideon minggu lalu di PCC Jakarta. Dia tanya kepada setiap kita, saya juga termasuk yang mendengarkan online, dengan segala hormat saya juga tanyakan kepada setiap saudara, apakah saudara yakin yang sekarang saudara sedang kerjakan itu visi Tuhan, kehendak Tuhan? Apapun bisnis pekerjaan saudara, pelayanan saudara, pendeta sekalipun, tolong hari ini renungkan baik-baik, apa kehendak Tuhan buat hidup aku? Dan apakah yang sedang aku tuju dan lakukan itu kehendak Tuhan? Kalau tidak, perbaiki. Dan kehendak Tuhan ujungnya adalah jiwa-jiwa. Matius 4:19, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini juga Rasul Paulus sampaikan. Coba lihat Kolose 1 ayat 27, 28. 27, 28, 29 kali ya. Kita lihat firman Tuhannya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. 29, itulah, perhatikan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam aku. Rasul Paulus mengusahakan dan mempergumulkan dengan segala tenaga supaya tiap-tiap orang dipimpin kepada keserupaan Kristus. Saya berdoa dalam hidup saudara, bisnis pekerjaan saudara, visi ini jangan dilupakan. Bahwa sekalipun kita pendeta, kadang-kadang kita tidak sedang melakukan kehendak Tuhan. Ya, evaluasi hidup kita, apakah dalam hidup pekerjaan kita usahakan dan perjuangkan tiap-tiap orang menjadi serupa Kristus. Umpamanya kita kerja di toko mie, restoran sate, restoran kue tiaw. Apakah lewat pekerjaan kita orang melihat Kristus di tengah kita? Bukan baca Alkitab di tempat kerja, bukan doa saja di tempat kerja, tapi lewat hidup kita orang lihat Kristus dan kemudian menjadi serupa Kristus. Hidup saudara penuh kelemahan, tapi hidup saudara bisa dipakai Tuhan jadi teladan. Ya, bagaimana caranya? Lewat pemuritan, saling menegur, saling terbuka. Saya apresiasi drama tadi, bagus sekali. Sampai ya. Drama itu sederhana tapi maknanya bagus. Apa yang bagus? Ceritanya itu orang jadi misionaris, diutus. Itu bagus sekali. Ceritanya orang buka komsel. Ceritanya orang dibawa kepada kesempurnaan Kristus. Itulah esensi kehidupan Kristen. Bukan khotbah, bukan pakai jas, bukan yang lain-lain. Tapi bagaimana lewat hidup saya dan saudara, orang dipimpin kepada Kristus. Ini penting. Ya. Bagaimana caranya? Saling ingatkan. 3 hari saya tidur di rumah Pak Agus, saya ingatkan, saya dengarkan, dan saya arahkan. Kali ini saya arahkan dia jual rumah. Rumah yang dia tinggal tuh saya arahkan untuk dijual. Sebenarnya dia sudah mau jual, tapi saya teguhkan. Apa dan mengapanya, nantikan dulu nanti videonya, ya kan? Karena panjang kalau cerita di sini, dia tidak pindah.
dia tetap di Medan, tapi Tuhan akan kasih base camp. Doakan supaya ada tanah yang lebih besar, doakan supaya ada tempat ibadah yang mandiri, doakan supaya Pak Agus dan Ibu Ahyang ada juga di sampingnya atau di mana saya tidak tahu, tapi rumah itu terlalu kecil buat mereka untuk melakukan pekerjaan Allah yang besar. Tuhan mau mereka ya ada tempat kayak asrama gitu bersama-sama. Kapan itu diwujudkan? Kalau dari Tuhan, Tuhan akan pimpin ke situ. Tapi poin saya bukan jual rumah. Poin saya adalah dalam pemuritan itu, ingat, saudara mesti punya tujuan. Kalau nggak ketemu terus, kamu lagi, ngapain? Ngomong, habis itu tidak ada ujungnya. Kita pemuritan mesti tahu, ini targetnya mau kemana. Bantu, apakah sudah dengarkan saya di ujung yang paling belakang, angkat tangan, bisa dengar? Ya, terima kasih responnya. Bantu murid-murid saudara menemukan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Itu poinnya. Ya. Dan saudara sendiri lewat pemuritan harus diarahkan tetap berjalan dalam tujuan Tuhan. Lemah gak apa-apa, gagal gak apa-apa. Seperti Fabius bilang tadi, bangkit lagi. Tapi terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Sampai kita ke surga. Nah, dalam proses itu perlu pemuritan, perlu penemanan. Oh Pak, gak ada yang muridkan saya. Enggak. Setiap kita kalau rendah hati, ada banyak orang di sekeliling kita yang bisa muridkan kita. Banyak sekali. Memurid itu gak harus hebat. Dalam banyak hal Pak Agus lebih hebat dari saya. Tapi tugas saya adalah mengingatkan dia untuk berjalan dalam visi Allah, memberikan contoh dan teladan. Nah, saya dorong setiap saudara, buka hidup saudara supaya orang lain masuk dan bisa lihat. Jangan takut kalau saudara viral, jangan takut kelemahan saudara dinilai orang. Enggak, hidup kita itu, ya saudara, dipuji atau dihina sudah sama saja. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara mesti punya rasa aman untuk hidup apa adanya. Jadi 3 poin itu saja, ya. Muda, Kristus dan pemuritan. Kita mau belajar, ya, karena kalau panjang-panjang sudah 2 jam lebih di sini, orang tuh konsentrasi hanya 50 menit. Jadi saya tidak mau perpanjang. Tapi saya merasa saya mesti undang Agus, Ahyang dan istri saya untuk cerita, mau berdiri atau duduk terserah. Ya. Mereka mesti cerita sebenarnya proses pemuritannya itu mereka dapat apa. Contohnya 3 hari ini, ya kan? Saudara mau tahu apa saja yang kami kerjakan dalam pemuritan? Jadi pemuritan bukan 1, 2, 3, enggak. Ya, cari tempat duduk masing-masing, silakan. Saudara gini, bagaimana saudara bisa kenal pacar saudara, bisa kenal suami istri saudara, bukan rapat. Nah, duduk, gak ada kerjaan, 1 jam, 2 jam, 1 hari, baru pelan-pelan ngomong. Menurut saya, justru dalam makan pisang goreng itulah Agus banyak kenal saya dan Yuli. Kami cerita tentang bagaimana kami bangun visi, jual rumah, didik anak, dan kami ceritakan, kami dorong Pak Agus untuk mengarah ke situ. Kalau saudara tanya kerinduan saya rindu semua pemimpin ibadah, pemimpin gembala itu di GPYT Medan, mandiri dan bisa kelola gereja, bisa kelola uang. Setiap jemaat tuh tahu hidupnya bagaimana, penghasilannya berapa, naik gak, kalau
kalau turun bagaimana menolongnya. Ya, keuangan gereja itu sehat dipantau dari keuangan jemaat yang sehat. Bagaimana costing gereja, bagaimana costing keluarga, dan banyak pemimpin yang dilahirkan. Itu kerinduan saya buat Medan, buat Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak pemimpin yang mandiri yang bisa dilahirkan, yang bisa mengelola pelayanan. Mungkin lebih baik dari kami, itu oke. Nah itu kerinduannya. Sudah dapat tempat duduk kan saudara? Nah bagus. Jadi silakan, mungkin Pak Agus dan Ibu Ahyang, mereka juga bingung karena ini kan tidak dipersiapkan. Tadinya kan saya khotbah, tapi kan saudara asiknya rame-rame, masa aku dewean, ya kan? Saya juga tariklah rame-rame. Kan Medan ini asik, bisa dirubah-rubah rutenya, ya kan? Nah, jadi kita 15 menit saja. Setuju saudara? Saya kan dikasih 35, saya pakai 15 saja. 15-nya nanti kasih Pak Agus, saya, Ibu Ahyang, Ibu Yuli kalau mau ngobrol, saudara cuplik sedikit. Jadi silakan boleh ngobrol, dapat apa 3 hari ini dari kami? 3 hari ini. Oke, shalom semuanya sekali lagi. Saya berdiri aja lah ya. Kalau berdiri itu lebih enak. Nah saudara, seperti yang Pak Hyong cerita tadi, ini berkaitan, pertama ini berkaitan sama jual rumah dulu saudara ya. Kenapa saya mau jual rumah itu? Karena memang saya melihat pekerjaan Tuhan ini harus semakin besar. Jadi intinya adalah nanti saya mau cari tanah. Nah, mana tahu nih udah dengar teman-teman yang ada informasi tanah yang mau dijual. Nanti doakan. Ya, nanti kita beli tanah di situ. Paling tidak minimal ya mungkin 500 meter persegi. Kalau bisa lebih bagus. Supaya kami bisa bangun base camp di situ. Ya, sebagai tempat untuk kami tinggal, juga tempat untuk kita bisa melakukan pemburitan saudara. Ya, ini memang sudah lama saya rindukan, cuman eksekusinya yang kali ini saudara lebih tegas. Ya, lama sudah direnungkan, tapi obrolan kami 3 hari ini sepertinya ini lebih tegas. Mungkin saya tadinya mau menunggu 2 tahun lagi. Ya, 2 tahun lagi setelah anak saya selesai tamat kuliah baru saya akan eksekusi. Tetapi sepertinya lewat obrolan kami 3 hari ini ada proses percepatan. Nanti akan segera ya diinfo rumah itu dijual saja. Sebelum laku nggak apa-apa ya. Tanah tetap dicari saudara. Nah saya kasih tahu tujuannya ya, tujuannya saya kasih tahu dulu supaya kami bisa melakukan pemuritan sebagai base camp di situ. Nah, kalau saudara pernah baca di dalam Alkitab, Paulus pernah mengatakan dan pernah diceritakan bahwasanya tiap-tiap hari Paulus itu mengajar di ruang kuliah Tiranus. Nah, setiap hari orang datang dan Paulus itu mengajar dan melakukan pemuritan. Nah, saya juga rindu ya. Umur saya ini sudah 50-an, saya mau melihat bagaimana visi Tuhan itu bisa tercapai. Selagi saya masih hidup, saya mau lakukan maksimal ya untuk Tuhan. Jadi poinnya adalah untuk mengembangkan pelayanan ya lebih luas berkaitan dengan visi Sumatera ini saudara. Ya jadi saya berharap kita semua ya bisa mendukung ya dan mendoakan saya bersama dengan ibu saudara. Kalau mimpin gereja, mimpin ibadah, saya percaya kita semua sudah bisa. Tapi kerinduan saya lewat hidup saya, ada murid-murid yang dilahirkan dan murid-murid saya juga bisa melahirkan murid-murid yang lain. Ya, itulah yang sedang kita mau maksimalkan dan yang sedang mau kita kerjakan. Jadi saya mau selesai nanti saya serahkan kepada ibu. Inti yang saya mau sampaikan hari ini, kan Pak Hyong tanya apa yang didapat lewat pemuritan, lewat obrolan kami 3 hari ini. Ada keputusan
yang lebih tajam saudara, berkaitan dengan concern sudah mulai mau cari tanah supaya bisa dibangun base camp ya di kota Medan ini saudara. Untuk tempat tinggal kami juga sekaligus untuk tempat kita bisa melakukan pemuritan. Mungkin itu yang saya mau sampaikan buat kita semuanya. Shalom. Ya, silakan Bu Ahyang. Saya seperti yang tadi Pak Ahyong juga sampaikan soal rumah kami yang akan dijual. Sebenarnya sih sudah beberapa bulan yang lalu Pak Ahyong ada menyampaikan hal ini kepada kami, dan waktu itu Pak Ahyong saya ingat bawa di dalam doa. Nah, jadi poinnya yang kali ini yang saya dapatkan adalah memang sih dari beberapa bulan yang lalu waktu Pak Ahyong kasih tahu sama kami, memang kami sudah bawa di dalam doa. Cuman kali ini kami diingatkan doa itu tidak hanya doa saja, tapi doa itu perlu bertindak. Nah, kali ini kami lebih lagi diingatkan supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan hanya mengandalkan doa saja, tapi juga kita perlu usaha, perlu ada tindakan. Nah, jadi poin yang kedua yang saya dapat dari obrolan kami selama 3 hari Pak Ahyong bersama dengan Ibu Yuli, saya dapati tentang soal mendidik anak. Nah, soal mendidik anak ini tadi baru dapat dan saya diteguhkan lagi. Saya juga diingatkan oleh Pak Ahyong sebagai seorang ibu, saya punya kelemahan terhadap dalam mendidik anak dengan asal, tapi saya belajar ketika diingatkan, ketika saya ditegur, saya belajar untuk punya respon yang benar, dan saya juga ngomong sama Bapak dan Ibu Yuli tadi, itu memang salah saya karena sebagai seorang ibu yang kebawa perasaan, saya lebih melihat dari sisinya perasaan, tapi saya tadi diingatkan bagaimana saya menemukan hal yang mesti saya lakukan sebagai seorang ibu, tidak hanya mengasihi tapi juga saya perlu mendidiknya supaya dia bertumbuh memiliki karakter Kristus. Nah, itu sih poin yang saya dapatkan dari beberapa hari ini sih. Oke, terima kasih. Nah, saudara perhatikan ya, murid saya itu banyak, tapi ada yang saya hanya masuk sampai ke pakaian, ada yang makanan, ada yang bisa perintahkan pindah, jual rumah, itu tergantung sikap hati murid. Karena saya kan bukan bosnya, hanya pembina rohani. Jadi saya dengar, saya sedang menolong semua murid-murid mencapai visi Allah dalam hidupnya, bukan visi saya. Jadi saudara, semua murid mesti terbuka dengan pembina, punya sikap hati yang baik, supaya Tuhan bisa bicara lewat pembina, mengarahkan hidup saudara. Dan saudara mesti taat. Kan dalam kasus jual rumah mereka sudah sepakat dulu, saya hanya mengarahkan tahapannya yang benar menurut sisi ekonomi, properti dan lain-lain. Saya kasih. Lalu bagaimana saya bisa tahu ada hal yang kurang tepat dalam Ibu Ahyang didik anak? Karena saya tinggal di rumah mereka, hal-hal kecil saya lihat, terus kemudian saya kasih tahu, dan Ibu Ahyang rendah hati sekali, ya kok itu salah saya. Kalau saudara tidak pernah mengakui saudara salah, saudara tidak akan berubah. Nah, permasalahannya adalah ketika kita tahu kita salah dan berubah, kita harus eksekusi. Itu yang Ibu Ahyang tadi bilang, doa terus bertindak. Kalau saudara ingat beberapa bulan lalu khotbah saya tentang Nehemia, dia doa dan bertindak. Yang belum dengar khotbah Nehemia, cari YouTube-nya, minta sama Bang Tumpal, ya, belajar bagaimana saudara mau maju. Tuhan rindu saudara semua maju. Tuhan rindu saudara hidup diberkati.
di marketplace. Sekali lagi saya mau bilang, sudah dengar dengan iman, setiap saudara Tuhan rindu punya rumah sendiri. Sekali lagi, Tuhan taruhkan di hati saya, setiap saudara Tuhan rindu punya rumah sendiri. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, saudara mesti dimuridkan. Jadi Tuhan tidak cuma urusin bahasa roh. Tuhan urusin aset, urusin kantong, urusin properti. Masalahnya adalah apakah saudara berjalan dalam visi dan kehendak Tuhan. Kalau saudara jalan dalam visi dan kehendak Tuhan, Tuhan akan bawa saudara ke situ. Jangan khawatir. Pak Agus, Ibu Ahyang salah satu murid saya yang cukup terbuka dan gampang diarahkan. Saya punya rasa aman mengarahkan, menegur, menasehati. Karena mereka roh anaknya bagus. Saya berdoa saudara miliki roh anak yang bagus. Jangan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit mundur, dikit-dikit berhenti. Saya mendengar dan melihat proses persiapan panitia ini gak gampang, ya kan? Woi, datang pula ada Abang Tumpal yang gaya militer, ya kan? Abang Julius yang juga ngotot sama pendapatnya. Ini pusing ini, kalau bukan di Medan gak bisa jadi ini barang, ya kan? Tapi hebat pula, akhirnya semuanya sepakat karena Kristus, ya. Bagus loh saudara, jadi ya mesti belajar rendah hati. Semua kepentingan Tuhan bukan kepentingan kita. Ya, bukan kita yang siapa yang hebat, siapa yang mau tampil seperti tadi perumpamaan di profesi tadi. Semua saling mendukung untuk mencapai visi Allah. Ya. Oke, mungkin istri saya mau ngomong sesuatu, ya. Dia pasti ada hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan pelayanan di Medan. Shalom Bapak Ibu semua. Selamat Natal saya ucapkan. Yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu semua berharga. Mungkin Bapak Ibu tidak mengerti pemuritan itu gimana. Atau Bapak Ibu mungkin sekarang bilang aku mau dimuridkan tapi aku tidak tahu bagaimana. Aku malu mau ngomong. Langkah pertama Bapak Ibu doa. Kalau Bapak Ibu sudah punya kerinduan hati mau dimuridkan, doa kepada Tuhan. Ada cara Tuhan. Tuhan punya berbagai cara menunjukkan bahwa itu pemuridmu. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Tuhan ingin hidup kita semakin hari semakin baik, menuju kesempurnaan seperti Dia. Dia tidak ingin kita tuh menderita. Saya tahu hidup kita tuh sudah banyak masalah. Apakah kita mau melewati tahun depan sama seperti kita melewati tahun-tahun sebelumnya? Itu keputusan Bapak Ibu hari ini. Tuhan menghargai dan mendengar permohonan dan kerinduan Bapak Ibu Saudara semua. Allah kita hidup, percaya, dan kami semua rindu menantikan apa yang akan Bapak Ibu alami untuk tahun depan. Pasti akan lebih baik dari tahun ini, karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Mantap. Nah, saya berpikir ini sudah cukup ya, karena tadi waktunya tadi saya dikasih diserahkan 8.15. Nah, sekarang ini pas. Seorang pengkhotbah yang baik dia mesti tepat waktu karena Roh Kudus juga tertib. Ya, jangan tarik sana, tarik sini, Saudara. Kita mesti belajar bagaimana hidup kita efektif. Jadi seperti janji saya, kita mau berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur kami kenal Tuhan. Hamba mau berdoa buat Agus, Ahyang, setiap pemimpin di tempat ini, setiap jemaat. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya kami dibangun menuju visi Tuhan. Kami punya roh anak, kami mau dimuridkan dan kami mau memuridkan. Supaya lewat hidup kami, orang-orang mengenal Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kita yang sepakat sama-sama katakan,
Amin. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Saya serahkan